Halo semuanya. Sebelum saya mulai, bagaimana kalau kita apa ya? Coba dimainin dulu tangannya gini ya, ke depan, ke atas. Yuk silakan ngikutin. Ini kebetulan banyak yang nyalain kamera ya. Yuk mainin tangannya ke depan, lalu ke atas. Aduh, capek ya. Oke, kita mulai. Pertama, saya ingin memberikan Anda kuis. Hadiahnya GoPay 25.000 untuk 2 orang. Ya, perhatikan, serius, ini nggak main-main ya. Jadi saya minta tolong panitia, saya tidak tahu panitianya siapa. Tolong nanti dicatat siapa yang menang ya. Kita kuis dulu, 2 saja pertanyaan. Anda cukup memperhatikan saya. Jadi taruh saya sebagai spotlight Anda ya. Jadi speaker view, kalau ada pilihan di Zoom itu pilih speaker view, lihat saya. Oke, kuisnya nanti akan ada di layar saya ini. Oke, perhatikan. Saya akan mengubah background dan Anda, siapapun Anda, langsung apa ya? Jangan ngomong ya, nanti kaget ya. Langsung resen, ya resen secepat mungkin. Saya bisa lihat di sebelah kanan saya siapa yang akan resen. Ya, kalau di Zoom, resen maka naik ke atas. Oke, perhatikan ya. Perhatikan layar saya, serius. GoPay 25.000 untuk 1 orang dulu. Oke. Yang saya minta namanya, ya, nama orangnya. Oke. Perhatikan. Ya, resen secepat mungkin. Oke, belum kelihatan. Wajahnya belum kelihatan, sabar ya, belum. Bukan saya, sabar. Matikan. Resen turun dulu. Ya, 2 orang saya nggak lihat berarti ya. Oke, Wahyudi turunkan dulu. Siapakah dia? Muhammad Resen. Yang resen dulu Muhammad Rian. Muhammad Rian, mana suaranya? Halo, ya saya Pak. Mana Muhammad Rian? Nyalakan kamera, mana? Oh, ya, halo. Siapa dia Muhammad Rian? Keanu, oke, good, thank you. Kita berikan applause. Very good ya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen nggak tahu siapa Keanu, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya tahu 1 bulan lalu dari adik saya. Adik saya kebetulan, saya dengan adik saya cukup beda jauh ya, 12 tahun. Dia baru diterima di SBM ITB. Nah, dia ada salah satu tugas membahas influencer. Nah, ini Keanu ini salah satu influencer. Waktu saya nonton kontennya, Bapak Ibu yang pasti siap-siap tangan di dada. Ya, karena kita bakal banyak ngelus dada masing-masing. Ya, kontennya menarik, tapi lebih positif. Ya, lebih positif daripada influencer lain. Dan saya dia cerdas. Yuk, Erica, turunkan tangan dulu. Pertanyaan kedua, saldo GoPay 25.000. Yang saya minta adalah nama asli. Ya, terakhir, nggak ada kesempatan lagi ya. Oke. Yang saya minta adalah nama asli. Jangan salah, ya, karena dia terkenal dengan sebuah aktingnya. Kebanyakan orang bakal ingat aktingnya dia. Ya, mungkin lupa dengan nama aslinya dia. Oke. Silakan. Baik, Susi. Rika Juliani. Oke, kita lihat. Rika Juliani, halo, di mana Anda? Iya saya. Startup, film startup lupa. Ini dosen atau mahasiswa ya, Rika Juliani? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Bisa nyalakan kamera, Rika? Lisa Blackpink. Coba Rika nyalain videonya. Rika on cam. Wah, syarat dia dapat pulsa Susi, Pak, GoPay. Susi. Baik, Susi. Susi, Pak. Siapa? Baik, Susi. Oke, kita berikan. Susi, Pak. Ya, Susi ya, selamat ya. Oke. Iqbal, Pak, Iqbal. Sabar. Oke, baik. Thank you ya 2 orang. Atau gini aja, kan itu ada private chat ya di Zoom. Tolong di chat aja private ke saya nomor handphonenya. Ya, saya akan isi saldo GoPay. Pasti kan punya GoPay ya. Saya nggak punya OVO. Ya. Lagi Pak, galau kalian. Lagi Pak. Kalian chat galau, iya. 2 orang ya. Nah, tadi siapa? Yang satu Rehan sama Rika Juliani ya. Baik, oke. Hati-hati Pak, agak tahu-tahu Diki. Oke. Sabar ya yang lain ya. Oke. Ini saya suka sekali ya, semangat di semangat di Universitas Bina Dharma. Ini bagus sekali ya. Saya sekarang share screen. Dari awal tadi waktu saya masuk, ngucap salamnya aja dahsyat. Ya, saya bilang itu semangat yang bagus. Walaupun ada yang bilang mengganggu, enggak juga ya. Saya suka yang semangat gini. Oke. Perhatikan. Tadi saya bahas Keanu influencer. Saya berani jamin ya, sebanyak apapun saya riset, feeling saya kalau Pak Eko ini udah kelihatan banget, jago banget riset ya, risetnya banyak banget, udah berkali-kali, bertahun-tahun.
saya masih riset penelitian dosen pemula, Pak. Ya, sebanyak apapun dosen riset saya rasa ya harus jadi profesor biar gajinya sama dengan Keanu. Serius. Ya, karena penghasilannya besar. Besar. Beberapa kontennya menurut saya negatif, tapi banyak kontennya positif. Betul, saya ketemu konten dia cerdas. Orang cerdas. Nah, itu mengasah kemampuan. Yang kedua, Bae Suzy. Anda mungkin tahu Bae Suzy adalah gadis yang cantik, dia K-pop star ya. Yang Anda nggak tahu adalah saya ngikutin Bae Suzy dari album 1. Ya, dia tuh gabung sama grup namanya Miss A. Nah, dulu saya penggemar Girls' Generation waktu saya kuliah. Ya, saya ngikutin dia itu perjalanannya berat, susah. Kalau tadi Pak Eko terus bilang tentang bagaimana Anda server. dia terus berusaha bertahan gitu ya kalau berwirausaha. Anda tahu nggak? Bae Suzy juga luar biasa. Dia sekarang bukan hanya main K-drama, dia jadi brand ambassador. Dan mungkin kita nggak tahu saudaranya yang bisnis, ya kan? Dia yang setor duit. Banyak artis aktor di sana yang dia tidak kehilangan arah dalam hidup. Tadi juga dibahas tentang tujuan. Nah, dia tahu dia harus bangun bisnis. Kalau nggak, dia hanya kayak gitu-gitu aja, dia stres. Dan dia mendapatkan tekanan besar kan banyak dari netizen, terus bunuh diri. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena mereka kehilangan tujuan. Jadi mereka hanya hidup tuh as is. Nah, Suzy salah satu yang keren. Dia fokus, dia bangun macam-macam di luar karirnya. Nah, itu juga wirausaha. Nanti kita cek ya. Jadi saya angkat tema saya pada pagi ini adalah adaptif. Skill utama wirausahawan sukses, adaptif. Kita akan lihat nanti berikutnya seperti apa. Sebelum itu, ya, buka Instagram, cari venture_angle. Nah, kalau Anda orang IT atau tertarik belajar AI, artificial intelligence, machine learning, ya, cek venture_angle. Ada tulisannya di bawah tuh, di bawah layar saya ya, semoga kelihatan. Nah, Anda cek, kalau tertarik kontennya follow. Kalau nggak tertarik nggak usah di follow. Ya, jangan ya. Jangan di follow kalau nggak tertarik. Ya, menarik. Anda lihat konten Instagramnya. Oke. Next, sekarang silakan saya minta tolong Anda dulu tuliskan nama, kota domisili, ya sekarang di mana, sama asal prodi. Kalau Anda bukan Universitas Bina Dharma, berarti tambahkan asal universitas di Zoom chat. Sekarang juga. Sekarang, nama singkat aja. Saya beri Anda waktu 15 detik. Yuk, silakan. 15 detik. Ya, 10 detik lagi. Silakan nama, kota, asal prodi. Ya, kalau bukan UBD, bukan Bina Dharma, tuliskan asal universitas. Ya, di Zoom chat. 5 detik lagi. Silakan, udah. Saya cek ya, udah berapa. Oke, baru 66. Dari 300 masa cuma 66, gimana nih ya? Ayo. Wah, chatnya nggak keluar ya. Oke, chatnya keluar ya. Saya pengen lihat sekilas ya. Anda semua dari prodi manajemen kah? Ya, sistem informasi. Nah, oke. Di materi ini nanti kita ada teori ya, ada perjalanan saya juga, tapi nanti menjelang akhir, dan hands-on. Jadi siapkan diri Anda. Jadi kita akan ada hands-on sedikit. Gimana sih cara-caranya sebenarnya? Ini bukan hanya tentang IT, tapi memang skill wirausaha di zaman modern. Zaman apa? Orang nyebutnya sekarang tuh zamannya eranya big data. Nah, ada yang bilang ini eranya, kalau orang akademik paling senang pakai istilah revolusi industri 4.0. Wah, itu ya diceritakan berkali-kali. Era apa lagi? Era informasi. Ada yang bilang ini era artificial intelligence. Ada yang bilang ini era digital marketing. Jadi nanti kita akan pakai beberapa tools, saya ajarin ya. Tools di digital marketing seperti apa. Jadi udah nggak bisa kalau tradisional. Nggak ada. Anda mau bangun bisnis apapun, kuliner, fashion, jualan rempeyek, jualan apa ya terakhir yang paling aneh yang saya lihat itu, jualan tulisan tangan. Jadi dia mendesainkan tulisan tangan untuk undangan. Itu semua pakai digital marketing hari ini. Pakai sosial media, pakai website, pakai aplikasi. Udah nggak bisa nggak. Anda mau jualan apapun, ya Anda jualan soto, jualan rujak, lotek, Palembang apa ya, pempek, ya pakai sosial media hari ini, digital marketing. Nanti kita akan belajar beberapa tools yang mungkin sebagian dari Anda sudah tahu. Jadi siapkan diri Anda. Oke. Kenalan dulu, nama lengkap saya Vence Jeremias Lewi Engel, saya dosen informatika ITHB Bandung, saya IT Project Manager di Kabayan Consulting, itu perusahaan memang bergerak di bidang e-government, dan saya juga konten kreator. Jadi klien dan portofolio saya kebanyakan memang pemerintah, ya Kementerian Kominfo. Ini proyek saya yang paling besar, ini 2020. Nanti saya nggak tahu saya ada waktu untuk ceritakan nggak yang ini ya, tapi intinya itu proyek saya yang paling besar.
proyeknya berbasiskan data science. Nah, itu proyek saya data science yang paling gede itu dengan Kemenkominfo tahun lalu. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara COVID. Semua gara-gara COVID. Banyak orang kehilangan pekerjaan, satu sisi saya malah nambah pekerjaan. Kenapa? Tiba-tiba orang sadar, biasanya kalau anak sekolah, itu nggak boleh buka akses internet ketika jam sekolah. Jam 7 sampai jam 12, jam 1, jam 2. Tapi ketika COVID, semua buka internet kan. Nah, jadi ketahuan tuh beban puncak dari akses internet. Ketika pagi hari stabil atau enggak. Nah, Kemenkominfo nggak mau terima laporan dari operator. Kemenkominfo pengen akses laporan dari masyarakat langsung sosial media. Jadi selama ini itu ternyata laporan keluhan masyarakat itu dilaporkan oleh operator kepada kementerian. Nah, kementerian nggak mau lagi caranya gitu. Setelah COVID terjadi banyak keluhan. Ternyata ketika semua orang online, kuliah online gitu, semuanya pakai Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, apalagi hari ini. Nah, beban. Nah, ternyata banyak keluhan. Internetnya down. Bayangkan ya, ada sebuah merek internet, saya nggak usah sebut, saya pakai di rumah ini, by the way. Sering biarpet kan? Nah, apalagi tiba-tiba semuanya online, makin biarpet tuh internetnya. Semoga ini nggak biarpet pagi ini. Nah, artinya sekarang pengen diawasi pakai sosial media. Nah, itu proyek saya yang paling gede memang. Natural language processing-nya banyak banget. Keluhannya harus bisa dibagi jadi cabang 5, karena sesuai dengan peraturan Permenkominfo, otomatis, terus dihitung, sisanya statistik deskriptif biasa. Di tengahnya machine learning. Jabar Command Center, jadi di situ ada 3 project manager, ketika pembangunan Jabar Command Center, dipakai Pak Ridwan Kamil, saya salah satu project manager. Di situ ada fungsi operasional, fungsi eksekutif, sama fungsi publik. Saya project manager di bidang fungsi operasional. USAID, ini sebenarnya saya nggak boleh cerita banyak-banyak ya. Saya di-hire USAID untuk menjadi salah satu evaluator aplikasi lapor, intinya. Ya, kalau Anda mungkin pernah dengar lapor.go.id, jadi sistem pelaporan satu negara itu semuanya harus pakai lapor yang benar biar bisa di follow up sampai tingkat nasional gitu ya. Nah, itu saya di-hire USAID untuk jadi evaluator di sana. Kemudian saya mendirikan komunitas machine learning untuk semua. Diluncurkan bulan Desember tahun lalu ya. Baru ada 180. Siapa tahu nih ada Anda yang udah follow akun Instagram saya, cari postingan saya yang paling kuning warnanya, cek cara gabung di situ. Itu gratis. Sampai akhir Januari gratis. Nanti setelah kontennya banyak, itu bakal jadi berbayar ya, masuk ke komunitas itu. Jadi MLOS, Machine Learning untuk semua. Hari ini saya akan bawa 3 topik, 3 subtopik. Topik besarnya adaptif. Yang pertama 2 cerita yang sangat penting. Saya akan lebih pelan. 2 cerita yang sangat penting. Cerita ini dasarnya. Oke. Yang kedua, 3 strategi terbaik saat ini. Jadi saya akan ceritakan ke Anda, kalau Anda mau membangun usaha apapun hari ini 3 strategi terbaik dari pengalaman saya. Pengalaman dan ilmu dan buku yang saya baca. Oke. Lalu yang ketiga, investasi utama. Apa sih yang harus dipersiapkan awalnya yang paling penting? Oke. Are you ready? Siap ya? Kita masuk ya ke materinya. 2 cerita yang sangat penting. Nah, Instagram. Ini asal-muasal Instagram ya. Jadi tahun 2009 tuh ada lulusan Stanford. Namanya Kevin Systrom. Dia membangun proyek namanya Bourbon. B-U-R-B-N, Bourbon ya. Dia bangun, ya belum ada pegawai. Makanya tadi Pak Eko cerita minim SDM pasti. Sebuah startup yang sukses itu dimulai dari 1 sampai 3 orang saja. Tidak banyak-banyak, selalu gitu. Ya, nggak ada startup langsung 10 orang, impossible. Yang sukses ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang paling banyak ketika mulai. Bahkan dia sendirian, Kevin Systrom. Aplikasinya namanya Bourbon, B-U-R-B-N. 2010 Mike Krieger bergabung. Mike Krieger ini punya latar belakang desain. Jadi kalau Kevin Systrom itu latar belakangnya IT. Mike Krieger latar belakangnya desain. Baru tuh nyambung. Nah, Bourbon jadi Instagram. Bourbon tuh awalnya cuma kayak sosial media foto sharing app, tapi lebih ke seperti Google Drive. Nah, Anda bisa bayangkan ya, seperti Google Drive atau Google Photos. Jadi cuma nyimpen foto doang. Kemudian mereka pikir, udahlah, buat Facebook, gitu ya. Waktu itu zamannya masih Facebook banget. Facebook tapi khusus foto. IG. Bayangin, Mike Krieger gabung awal, akhir tahun sudah 1 juta pengguna. Jelas, pegawainya bukan lagi berdua ya. Mereka waktu itu udah scalable ke 10 atau 12. 1 juta pengguna hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke ya? Oke, jadi cuma 2 orang, mereka finishkan konsep, hire mungkin cuma 10 orang, akhir tahun 2010 1 juta pengguna. 2011 mereka dapat pendanaan series A sekian juta dolar, saya nggak tahu. Akhir tahun 2011
Mereka sudah 10 juta pengguna aktif. Dan jualan utama Instagram, ini mungkin ada Bapak Ibu ya, mungkin dosen-dosen juga pernah, atau mungkin khalayak yang lain, 2011 sampai 2012 itu, jualan utama Instagram tuh filter. Nah, membuat wajah, ya, kayak siapa nih, KKW, nah berubah jadi kayak Rachel V-nya. Nah, itu filter. Jadi jualan utama Instagram itu filter awalnya. Kita ngambil foto, kamera kita butut. Dikasih filter Instagram, jadi cantik. Itu dia. Jadi ketika itu tuh tujuannya, pakai Instagram tuh filter. Saya masih ingat, waktu itu saya masih kuliah ini. Ini udah hampir lulus S1 kalau nggak salah. Teman-teman saya pakai Instagram cuma untuk filter. Filter, memang tujuannya cuma filter. Gitu. Seakan-akan fotografer profesional. 2012 mengejutkan, IG diakuisisi Facebook. Startup usianya cuma 2 tahun ya. Bayangin. Baru pendanaan 1 kali. Nah, tolong yang speakernya masih nyala, tolong dimatikan ya. Oke. Jadi pendanaan baru 1 kali. Langsung diakuisisi Facebook. Nilainya kalau nggak salah $1 miliar. Dan di akhir tahun 2012 punya 50 juta pengguna aktif. 2013 mereka menghadirkan fitur video. Bukan hanya upload foto sekarang. Mereka bisa upload video. Punya fitur direct message, DM. Nah, jadi ada nanti yang mau kontak saya kasih nomor WA ya. Anda follow IG saya, Anda DM saya. Saya pasti balas. 99% DM saya balas. Lalu, akhir tahun naik 3 kali lipat ya. 150 juta pengguna. Dukungan dari Facebook, environment, Facebook gelontorkan dana orang-orang terbaik ya yang ngerti IT, ngerti desain, masukin ke Instagram. 3 kali peningkatannya hanya dalam waktu 1 tahun. 2014, Instagram naik lagi. Dia sekarang punya fitur tools editing lengkap. Filter sama edit-edit yang sangat lengkap. 2014, 300 juta pengguna aktif. 2015, sebelumnya tuh ada IG Ads bukan ya? Oh, nggak ada, saya kelewatan. Jadi 2013 kalau nggak salah itu sudah ada IG Ads, tapi hanya untuk US. 2015, Instagram Ads global. Jadi kalau Anda buka story hari ini, buka handphone, mungkin sebagian dari Anda Zoom-nya pakai handphone ya. Kalau saya buka, ini teori digital marketing, perhatiin. Kalau Anda buka story, ini saya lagi buka story Instagram saya berani jamin antara story kedua sampai kelima itu iklan. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 saya dapat iklan nih tentang konten marketing. Dan seterusnya. Jadi bahkan ada suggested for you, SFY. Jadi antara story kedua sampai story kelima Anda, itu akan ada muncul iklan. Anda coba sendiri. Nah, itu Instagram Ads namanya. 2015, 400 juta pengguna aktif, dan mereka menghadirkan fitur boomerang. Yang fitur cuma 3 detik, nggak jelas gitu. Nah, tapi banyak yang pakai. 2016, tahunnya algoritma. Mungkin Anda pernah dengar algoritma ya. Kalau bingung tahunnya apa ya, algoritma lah. Intinya gini. Dulu, itu timeline feed di Instagram itu berdasarkan urutan waktu. Jadi feed itu yang jalan kayak gini ya. Tuh, yang kayak gini itu waktu. Nah, gara-gara 2016, mereka udah nggak pakai lagi waktu. Mereka pakai algoritma. Berdasarkan interaksi. Jadi interaksinya yang tinggi akan ada di atas. Interaksi yang rendah akan ada di bawah. Jadi tidak ada lagi waktu. Jadi jangan heran nanti di timeline feed Anda, keluar konten punya teman Anda udah 2 hari lalu, tuh baru keluar. Ya, nah, jangan kaget. Jadi sudah nggak lagi berdasarkan waktu. Kemudian fitur translasi, fitur terjemahan. Di 2016 juga, Instagram melakukan langkah yang bagi sebagian orang bagus, karena bisnis. Bagi kita yang orang desain, saya bukan orang desain sih, orang desain, itu langkah yang crap, nggak bagus. IG Story. Konsep story yang full screen lalu 15 detik, itu awalnya dari Snapchat. Oke, jadi itu punyanya Snapchat. Keren. Nah, Snapchat akhirnya nggak tahu ketinggalan banget, udah nggak bisa survive di Indonesia. Nah, menghadirkan story, lalu ada Instagram Live. Dahsyat ya. Kesalahan Snapchat pada waktu itu, dia tidak mempatenkan konsep desain story. Ya, itu kesalahan Snapchat. Pada waktu mau dipatenkan, gagal. Udah nggak bisa. Karena Instagram sudah mengeluarkan fitur story. 17-18 fitur carousel meluncur. Anda yang nggak tahu carousel itu yang bisa swipe ke kiri sampai 10 gambar maksimum. Nah, kebanyakan konten Instagram saya carousel. Kemudian IGTV berusaha nyanyiin YouTube. Belum bisa. Tapi IGTV lumayan sekarang makin banyak. Ya. Fitur AR filter. Jadi AR itu augmented reality.
yang Anda ketika main story gitu ya, terus muncul kayak gambar babi, anjing, saya nggak tahu kenapa hewan-hewan itu yang sering dipakai, kucing gitu ya. Nanti tiba-tiba di sininya ada telinganya kelinci. Nah, itu augmented reality. Nah, itu mulai mereka push. Lalu ada fitur privacy, lebih banyak fitur privacy sama mute. Jadi jangan kaget Anda follow seseorang, tapi story sama feed-nya nggak pernah muncul karena Anda di mute. Atau sebaliknya ya, saya di restrict sama dia. Nah, atau ada orang Anda nggak suka, tapi Anda nggak mau unfollow. Ya, karena nanti dicari kan, mungkin. Nah, Anda mute dia. Jadi sudah ada tuh fitur privacy sama mute. 19-20, tab following activity dihilangkan. Jadi following activity itu ternyata masalah privacy. Jadi kalau dulu Anda pernah menggunakan tab following activity, misalnya, saya follow Pak Isman tadi ya, Pak Isman, saya follow Bu Rahma, saya follow Pak Eko di Instagram. Saya nanti tahu nih, Bu Rahma, Pak Isman, Pak Eko itu nge-like-in foto-fotonya siapa. Serius, bahkan saya tahu waktu itu direktur akademik saya sering nge-like ada artis ya, foto-fotonya selalu di-like, saya jadi tahu. Serius, sudah nggak ada following activity. Ternyata itu privacy kan. Kita nge-like seseorang kok, kamu tahu sih, nah, gitu kan. Yang bahkan seorang yang dia like itu kita nggak follow. Terus dihilangin sama dia. Sekarang ada fitur guides ya, ada fitur Reels. Reels itu dia berusaha mengalahkan TikTok. Kita lihat apa yang terjadi. 1 miliar pengguna aktif per tahun 2020, dan kompetitornya si TikTok lagi naik. Jadi sekarang Instagram dihadapkan dengan kompetitor yang sangat kuat. Dulu YouTube bukan saingan Instagram, karena beda pasar. Facebook bukan saingan Instagram. Apalagi ya? Banyak lah sosial media berusaha menyaingi Instagram, nggak bisa. Beda dunia. Twitter juga bukan. Tapi TikTok head to head. Ya, head to head banget. Walaupun bukan foto, TikTok betul-betul mengambil banyak sekali pengguna aktif Instagram. Saya percaya sebagian dari Anda nih, ya, anak-anak Bina Dharma, anak-anak muda, pasti sebagian lagi sudah punya TikTok, nggak pernah diisi, tapi tiap hari sebelum tidur bukain TikTok. Ya, saya berani jamin. Saya udah survei tuh ke mahasiswa saya soalnya. Ternyata udah makin jarang buka Instagram, seringnya buka TikTok. Nah, ini saya kasih ilustrasi di atas ya, muncul. Sesuatu yang selalu naik. Instagram adalah cerita pertama. Ada 2 cerita. Cerita pertama adalah cerita Instagram. Hebat. Dia hanya dalam waktu singkat diakuisisi, ya, dan dia nge-push sesuatu yang mengagetkan sih. Ketika 2016 pakai algoritma, itu kayak banyak orang nggak suka. Kenapa sih nggak diurutkan berdasarkan waktu? Tapi ternyata itu yang berhasil. Dan Anda tahu TikTok niru itu. TikTok itu copy paste caranya Instagram persis. TikTok tidak pakai waktu, betul nggak? Yang pernah pakai TikTok? Ya, nggak usah posting lah. At least stalking ya di TikTok. Iya kan, TikTok nggak ada kaitan TikTok dengan waktu, itu nggak ada. TikTok tuh setiap kali Anda swipe up, ya keluar konten baru yang sesuai dengan preferensi kita. Ya, niru siapa? Niru Instagram. Ya, there is nothing new under the sun. Nanti kita bahas. Ketika nanti kita bahas strategi, kita akan bahas itu. Ya, tidak ada yang namanya sesuatu yang benar-benar baru, itu nggak ada. Ya, cuma algoritmanya TikTok lebih jago aja buat kita ketagihan pakai TikTok. Nokia, cerita kedua. Anda yang belum pernah dengar Nokia, tanya papa mama ya. Mungkin sebagian dari Anda nggak pernah dengar ya istilah brand Nokia. Nokia itu sebenarnya perusahaan pabrik kertas. Jadi perusahaan Nokia itu pabrik kertas berdiri di Finlandia tahun 1865. Tahun 1920 mereka jadi perusahaan komponen elektronik. Jadi komponen-komponen listrik, alat-alat listrik, termasuk produsen kabel listrik itu tahun 1920-an. Terus terjadi perang dunia kan? Perang dunia, kebutuhan akan komponen listrik naik. Jadi Nokia itu naik. Bukan hanya pasarnya bukan lagi Finlandia atau negara Skandinavia, Eropa Utara, tapi sudah mulai seluruh Eropa, bahkan Rusia. Jadi kalau nanti ada baca History of Nokia, itu sumbernya saya taruh di bawah. Instagram tadi juga sumbernya di bawah. Dia dipesan sampai di Rusia juga. Jadi mereka mulai pakai komponen-komponen yang dibuat oleh Nokia. Ingat, ini negara Finlandia ya. Yang jarang Anda dengar ya, negara Finlandia. Terus mereka masuk ke kabel telekomunikasi. Jadi bukan hanya kabel listrik, tapi mulai kabel data. Mereka jadi produsen spare part, produk elektronik, dan jaringan. Jadi bukan lagi produk elektronik biasa, tapi untuk produk-produk jaringan komputer. Sampai jadi produsen ban. Ban untuk motor, mobil, nah mereka jadi produsen ban. Jadi ini perusahaan manufacturing. 80-90, mereka baca masa depan. Ini transformasi besar-besaran. Kenapa? Karena 80-90, mereka jual-jualin bisnis mereka. Betul. Bisnis kertasnya dijualin, unit bisnisnya. Dan spare part, semua dijualin. Mereka ubah nama jadi perusahaan Nokia Telecommunications.
Bayangin, ini transformasi yang luar biasa. Mereka sangat berani. Padahal ketika itu ada perusahaan telekomunikasi besar kayak IBM, kawan-kawan. Tapi hebatnya adalah orang-orang Finlandia itu rajin riset. Mereka rajin banget riset. Termasuk kontributor teknologi 1G, 2G itu dari Finlandia. Nah, mereka salah satu kontributor besar teknologi 2G. Jadi ketika 2G itu mulai dipakai dunia, ya HP yang cocok adalah HP keluaran Nokia. Benar sekali. Tahun 2000-an, Symbian OS. Wow, Anda mungkin nggak pernah dengar OS ini. Anda bayangkan kalau Anda pindah tahun 2000, ya. Nah, Symbian OS itu kayak Android. Nah, semua HP pakai Symbian OS. Oke? Termasuk pesaingnya Nokia. Itu pakai Symbian juga, pesaingnya Nokia. Jadi kalau Anda tahu, dulu tuh ada yang namanya Sony Ericsson. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya. Sony Ericsson, Siemens, Motorola. Nah, pakai semua sama Symbian OS. Siemens ya, Motorola mungkin ada yang pakai. 2000-an Nokia adalah pabrikan handphone terbesar. The best. Ya, kalau saya lupa Nokia berapa yang kecil warnanya biru. Nokia 3310. 3310 ya, Pak. Nah, itu bukan hanya untuk komunikasi, ya. Ada 2 fungsi tambahan. Pertama untuk mukul maling karena saking kerasnya dia, ya. Yang kedua untuk ganjel pintu, ya, karena saking kerasnya dia. Serius, bagus banget, tahan lama, produk Nokia itu tahan lama, awet, kuat, bagus lah. HP itu ya sekali cas bisa untuk 2-3 hari. Nggak kayak sekarang nih, setengah hari udah habis. 2010, nah dia mulai goncang. Kenapa? Kalah dengan kompetitor. Apple dan Android, ya iPhone tepatnya ya, iPhone dan Android. Nokia sempat diakuisisi Microsoft sekian tahun, dijual lagi. Nah, kini dia kayak pindah-pindah hati gitu. Pernah diakuisisi Foxconn, itu perusahaan besar dari China, kemudian sekarang dimiliki oleh HMD Global. Dia fokus pada klien enterprise, masih bertahan hidup, Pak Fenco masih. Sejauh saya mencari, dia masih bertahan hidup. Dia kayak buat HP itu khusus untuk enterprise. Jadi misalnya Kapan maksudnya? Ya, silakan di-mute dulu ya. Oke. Nah, jadi dia misalnya perusahaan Anda besar nih, perusahaan bank besar, pengen buat HP yang aman, dipakai untuk pengguna. HP-nya tetap Android, tapi ininya biar aman tuh dibuat dari Nokia. Jadi mereka kliennya fokus di enterprise, ya. Masih bertahan, masih. Tapi ya tidak sebesar iPhone dan Android hari ini. Oke, itu 2 cerita. Ada satu cerita Instagram yang kelihatannya ceritanya naik-naik terus ya. Kelihatannya nih. Nah, sekarang mulai terdistrup oleh TikTok. Ada Nokia. Nokia adalah cerita yang paling bagus, lebih bagus daripada Instagram. Kenapa? Nokia awalnya adalah perusahaan bubur kertas. Perhatikan dulu, dia pabrik menghasilkan bubur kertas untuk dibuat jadi kertas. Oke? Jadi perusahaan elektronik. Dan mereka bertaruh besar-besaran tahun 80-an ketika mereka fokus pada telekomunikasi. Mereka jualin unit bisnis mereka. Sukses. Dahsyat. Pabrikan handphone terbesar, sempat. Nah, sekarang masih berusaha bertahan hidup. Jadi sekarang mereka cuma butuh survive aja. Mereka nggak tahu inovasi apa yang akan mereka keluarkan, susah pasti. Tapi bukan berarti selalu underdog, kita nggak tahu. Ya kan? Kita kuis untuk Anda semua. Jadi 2 cerita tadi ya, Instagram dan TikTok. Instagram dan Nokia. Pertama, temukan kebutuhan dan keinginan market. Jangan takut untuk pivot bahkan kanibal. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak. Pivot itu apa artinya? Pivot itu artinya belok. Ya, belok, ganti arah bisnis Anda. Jangan takut. Lihat kebutuhan pasar, lihat keinginan pasar. Dan kanibal. Kanibal itu apa? Kanibal itu kayak makan daging sendiri gitu. Jangan takut untuk jualin unit bisnis. Kalau Anda lihat rasa bukan lagi di sini gitu. Kalau saya ingin bertumbuh 20 kali lipat dalam waktu 5 tahun, harus ada unit bisnis yang dijual. Mereka jadi besar banget kan. Mereka jualin satu-satu dan mereka fokus. Jangan takut untuk kanibal. Jangan takut untuk ya jual aset. Ya memang udah nggak bisa. Ini tuh malah jadi beban. Anda harus berani. Yang ketiga, curi ide dan eksekusi selama belum ada paten. Nah, Steve Jobs, Anda pernah dengar Steve Jobs ya? Dari dulu, dia adalah orang yang getol berusaha mematenkan user interaction. Kalau Anda pernah dengar istilah UI, UX ya, antar muka, itu Steve Jobs. Awal-awal Steve Jobs berusaha mematenkan interaksi user di dalam layar, itu selalu ditolak oleh pengadilan. Selalu ditolak. Namun karena dia getol, pada akhirnya bisa. Nah, jadi Anda cek patentlyapple.com, cari artikel-artikel ke bawah, jangan kaget. Begitu banyak paten Apple. Bahkan yang buat saya kaget ya, dulu waktu saya jelasin ini untuk teman-teman tim saya di agency, nanti ada ceritanya tentang agency. Ternyata kalau Anda pernah ngoding Android, mungkin sebagian anak
sistem informasi IT ya, elektro mungkin pernah ngoding Android, ada namanya floating action button ya, FAB. Jadi kalau Anda buka aplikasi Gmail, dibuka aja Gmail, coba aja biar ngerti maksud saya. Nah, kalau Anda buka Gmail, maka di pojok kanan bawah itu bakal ada tanda kayak tanda pena. Yang dimana tanda pena itu tombol yang bisa diklik. Nanti Anda bisa buat email. Coba dibuka deh, buka serius, buka aja HP-nya. Buka Gmail yang Zoom-nya nggak pakai HP gitu ya. Buka aja di bawah Gmail itu bakal ada tombol untuk ngetik. Anda klik di situ, keluar layar buat email. Nah, itu ternyata dipatenkan sama Apple by the way. Serius. Loh, jadi Google bayar. Bener. Bayar, karena itu dipatenkan. Jadi jangan kaget, hal-hal kayak gitu jangan kaget. Oke? Selama belum dipatenkan, curi ide dan eksekusi. Bukan lagi curi ide bahkan, curi eksekusi. Nah, Snapchat terlambat. Jadi jangan takut curi ide. Wow, jangan takut. Jangan takut. Anda pernah dengar persaingan geprek bensu? Tahu masalahnya? Kesalahan si Ruben Onsu adalah dia pakai nama bensu ketika orang lain udah nyatet paten, makanya dikalahkan di pengadilan. Mau penggemarnya banyak, jutaan orang sering geprek bensu, nggak bisa. Pengadilan yang lihat siapa yang punya paten atas nama bensu. That is the truth ya. Anda mau bangun bisnis, nggak bisnis abal kan? Pengen bangun bisnis yang serius kan? Ya bahkan kalau bisa tadi bisa ekspor impor, berarti harus punya legalitas. Selama belum ada paten, orang selalu bisa nyuri ide dan eksekusi Anda. Always. Makanya Apple, dia getol banget dan sekarang berhasil. Dia punya banyak sekali paten untuk user interaction yang memang dibuat oleh mereka. Gitu. Dia tahu ternyata ini nanti pasti bakal dipakai orang. Harus bayar. Tidak ada perusahaan yang selalu berada di paling atas. No. Nggak ada. Nggak ada. Pernah dengar Bluebird? Masih ada ya. Tapi bukan lagi perusahaan taksi nomor 1. Ya, taksi nomor 1, Gojek sama Grab hari ini. Walaupun kita nggak bisa bilang dia taksi, tapi buktinya dia mengambil pengguna taksi. Itu yang paling penting, dicatat. Tidak ada perusahaan yang selalu berada di paling atas. Tidak ada. Adaptif. Inovasi dengan cepat. Nggak ada yang namanya, saya udah berhasil nih. Jadi Anda udah seneng ya. Saya nggak tahu Anda udah jualan online. Anda udah jualan online, sukses nih. 1 bulan lagi, bisa-bisa penurunan Anda turun drastis. Jadi hari ini Anda sukses jualan apapun itu. Di Shopee, Topet, Bukalapak, bisa hilang. Ya kenapa? Karena ada kompetitor. Kompetitor juga akan adaptif. Dia akan berinovasi. Oke? Bangun komunitas dan super fans. Aja. Iya, Bu Rama? Tinggal berapa menit? Sekitar 10 menit lagi, Pak Vence. 10 menit ya? Oke. Iya. Thank you. Jadi kita bangun komunitas dan super fans. Itu yang saya lakukan. Ya. Dan terakhir adalah data is the new oil. Nah, karena waktunya tinggal 10 menit, saya akan cepat ya. Caranya bagaimana? Saya akan ajarkan strategi terbaik saat ini. Tadi saya bicara adaptif. Oke. Tidak selalu semua ada di atas. Ada juga yang bakal turun. 3 strategi terbaik. Ini definisi wirausaha. Jadi, hilangkan dulu mindset wirausaha itu bangun perusahaan. Enggak. Definisi wirausaha, entrepreneurship di dalam maupun luar negeri itu sama. Orang-orang yang pandai bakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi, dan mengatur permodalan operasi. Perhatikan baik-baik. Di luar negeri, di dalam juga, dan saya percaya di Bina Dharma juga, yang diajarkan itu sebenarnya bukan hanya menjadi entrepreneurship, tapi bagaimana memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi Anda bisa aja bekerja di perusahaan, tapi ketika Anda punya jiwa entrepreneurship, Anda bisa inovatif dan adaptif. Nah, intinya gini, bahasa paling mudah adalah, sekarang di startup-startup besar di Bandung, Jakarta, itu ada bagian namanya product development, atau product developer, atau product management. Jadi itu bukan hanya orang IT di situ. Di situ ada orang manajemen, ada orang akuntansi, bahkan ada orang marketing. Mereka duduk dalam satu tim yang sama. Kenapa? Karena bangun produk itu harus dari berbagai perspektif. Jadi mereka bangun produk untuk Shopee. Tapi mereka bangun kecilnya Shopee. Contoh nih, Anda pernah dengar goyang Shopee ya? Nah, itu hasil dari tim product developernya Shopee. Anda tahu Shopee punya Shopee Live, lalu di tiru yang lain, e-commerce lain ada live juga di situ. Nah, itu hasil dari product developer. Jadi, jiwa entrepreneurship itu bukan hanya tentang membangun bisnis, tapi mendeliver value baru kepada perusahaan. Itu juga jiwa entrepreneurship. Jelas, tingkatan puncaknya adalah ketika Anda bangun bisnis sendiri. Yes, that's it. Itu yang benar. Ya, karena ketika bangun bisnis sendiri, nggak ada yang ngelindungin Anda kan kalau produk Anda gagal. Kalau produk Anda gagal, Anda bangkrut. Kalau di dalam perusahaan Anda bangun produk, perusahaan mengcover Anda kalau Anda gagal. Kan gitu. Paling kan Anda dimarahin gitu ya.
dipotong insentifnya dan sebagainya. Jadi bagaimana sih cara terbaik memastikan usaha atau produk Anda berhasil? Ini saya ambil dari cara kerjanya Jeff Bezos di salah satu interviewnya. Dia bilang cuma ada 3. Produk, marketing, sama growth. That's it. Dia nggak peduli yang lain. Produk, marketing, growth. Makanya Anda jangan kaget, Amazon itu sampai hari ini masih susah untuk bisa ROI, return on investment, untuk perusahaan globalnya Amazon. Mereka selalu mencari investor yang mau nanamin duit di Amazon. Oke ya, produk, marketing, growth. 10 menit. 10 menit ya Bu Rahma, oke. Cepet banget. Strategi pertama, product market fit. Jangan membangun produk yang Anda sukai. Apapun kata orang di luar sana. Apapun. Ya. Passion itu hype. Passion itu overvalue, passion itu overrated. Yang akan buat Anda bertahan, kayak tadi bilang, itu Anda konsisten ngerjain terus. Tapi, produk yang berhasil itu sebenarnya adalah yang marketable, yang punya value. Jadi, apa yang Anda kuasai? Bukan apa yang Anda sukai. Yang Anda kuasai, ketemu sama yang market perlukan. Jadi jangan berusaha menyukai sesuatu, ya. Terus yang Anda paksakan ke produk, ke market, Anda akan mengalami kegagalan. Yang Anda kuasai apa? Ternyata Anda align-kan apa yang market perlukan, dan berikutnya adalah terjun ke lapangan, lihat faktanya. Ya, bicara dengan calon customer. Jangan lama-lama googling, tapi bicara dengan calon customer Anda kayak apa, buat survei. Dan pasar tidak dilihat dari jumlah pengguna. Ini harus hati-hati. Jangan melihat pasar itu dari potensi jumlah penggunanya besar. Tapi, kalau Anda buat produk, cocok dengan kebutuhan pasar, berapa orang yang siap membayar untuk produk itu? Kalau nggak ada yang mau bayar, percuma. Oke? Jadi pasar, jangan dilihat dari potensi pengguna, tapi potensi berapa yang mau bayar kalau Anda buat produk itu. Mindset-nya agile, cepat berubah, tapi basisnya data, bukan intuisi. Dan selalu deliver value. Oke. Next ya, ini tools, nanti gini aja saya kasih materinya aja. Jadi ini tools namanya Facebook Audience Insights. Ini yang pasti Anda harus punya akun Facebook. Ini adalah data dari Facebook sama Instagram digabung. Anda cari lokasinya dulu, lihat interest seseorang, misalnya fitness, misalnya dia tertarik dengan produk makanan, ya, produk kuliner. Anda cari, bahkan Anda bisa pilih Palembang. Jadi pakai tools namanya Audience Insight. Oke, jadi Anda bisa ketemu potensi berapa juta orang yang suka itu. Dan Facebook Audience Insight, walaupun namanya Facebook, itu gabungan antara Facebook sama Instagram. Nah, ini saya singkat aja ya. Mohon bisa ditambahkan 5 menit. Maksa banget ya, bentar. Oke, jadi ini tools-nya, saya biasanya maksa, untuk yang ini maksa, karena ini tools ya, coba ya. Anda perhatikan, ini tools yang bakal buat Anda merasa apa ya, merasa Anda tuh nggak sia-sia gitu loh, kalau mau buat produk. Nih, di sini kan kita bisa pilih Indonesia, perhatikan ya tulisan saya. Nah, Anda juga bisa pilih Palembang di sini. Contoh, Anda pilih Palembang. Sekali lagi, ini data Facebook plus Instagram. Jadi kalau ada orang nggak pakai itu, ya dia nggak tercatat dalam sistem. Setelah Anda pilih Palembang, pilih usia, misalnya 45 tahun, I don't know, gitu ya. Misalnya Anda pengen cari interest-nya fitness, gitu. Anda cari aja tentang fitness, gitu ya, main fitness, macam-macam, nah, physical fitness misalnya. Nah, ada potensi 250.000 sampai 300.000 orang di Palembang yang tertarik dengan fitness. Nah, kalau pasar Anda ternyata satu Sumatera, saya pilih sekian provinsi yang ada dalam Sumatera, saya lupa, sorry. Nah, terus kalau Indonesia. Oke, dan seterusnya. Next ya, itu tools pertama Anda untuk menemukan market Anda. Selalu dari market pakai data. Berikutnya Google Trends. Nah, ini saya nggak praktekkan. Anda coba sendiri. Akses trends.google.co.id. Anda bisa lihat apa yang sedang dibicarakan orang hari ini, atau Anda bisa meng-compare beberapa kata kunci. Nah, waktu itu saya mau jualan tutorial Tableau tuh. Ternyata Tableau tuh tinggi banget permintaannya. Ini kuning ya, bahkan sama tinggi dengan data science. Kuning itu Tableau, yang biru itu data science. Ternyata sama-sama tinggi. Berarti worth it jualan Tableau. Nah, Anda lihat tuh keyword-keyword Anda. Anda jualannya apa? Bubur ayam, bubur jamur. Anda cek lagi, Anda jualan apa? Anda jualan makeup. Makeup apa nih? Pemutih wajah atau apa? Anda cek kata kuncinya, pilih negara Indonesia dulu. Anda lihat pergerakan pencariannya seperti apa. Jangan sembarangan. Kalau pergerakan pencarian terlalu kecil, mungkin nggak worth it untuk jualan itu. Dan ini tools yang lain, Quora, Survey Tools, Google Analytics, kalau Anda punya website, Microsoft Clarity, ini sekarang hot banget. Kalau Anda punya website, Anda pengen tahu orang itu ngapain aja di website Anda, dia ngerekam langsung otomatis gerakan kursor. Dan gratis. Next ya, tambahkan 5 menit, Bu. Wah, udah dikasih coretan. Oke, 5 menit. Content marketing, strategi kedua ya. Tadi kita udah ketemu produk market fit. Produk yang cocok untuk market. Oke,
Pakai tool, selesai. Berikutnya, jangan jualan. Serius, bangunlah kepercayaan. Jadi konten marketing itu adalah tentang berjualan, sebenarnya berjualan. Tapi tanpa rasa dijualin. Jangan. Karena kenapa? Setiap kali Anda posting jualan, teman Anda langsung swipe. Teman Anda langsung, apaan sih jualan? Serius. Jadi konten marketing itu berjualan tanpa rasa dijualin. Pertama, buat orang tahu Anda ada. Buat konten-konten yang valuable. Kasih tips dan trik bagaimana caranya merawat wajah biar selalu putih, berseri. Ujung-ujungnya jualan makeup dari Korea. Nggak apa-apa. Kasih dulu tips, value-value. Orang akhirnya follow Anda kan. Terus orang jadi fans kan. Ih, kalau ibu ini yang nge-share tips, saya percaya deh. Udah terbukti bagus. Nah, ketika ibu ini nih tiba-tiba jualan makeup, semua orang pada beli jadi customer. Kenapa? Karena orang udah percaya dan yakin sama dia. Dia ngerti, dia benar, saya ikutin tipsnya, wajah saya jadi lebih berseri, bener banget. Wah, begitu ibu ini jualan produk yang dia udah pakai, yang memang udah tampak dia cantik, wajahnya berseri. Dari fans jadi customer, itu konten marketing. Saya cepet ya, benefit konten marketing, cek sendiri. Target platform. Pilih target platform. Jangan berusaha ada di semua platform. Ya, 3 paling besar hari ini, Instagram, LinkedIn, TikTok. Yang lain saya nggak tahu. Nggak worth it, menurut saya nggak worth it. Cuma 3 platform ini yang worth it untuk konten marketing. Menurut saya. Pilih salah satu atau ambil 3-tiganya. Perhatikan waktu Anda ya. Bangun 5C, bangun connection, credibility, conversion, jualan, jangan lupa tadi, udah dibilang, Pak Eko, jangan lupa jualannya. Jadi bangun connection, conversation, bantu orang, tapi conversion. Mereka harus juga convert jadi pelanggan kita. Jangan target followers, jangan. Tapi target engagement. Followers akan ngikutin. Jangan pernah beli followers, jangan pernah beli giveaway, apapun itu. Evaluasi setiap minggu atau bulan, jalankan konten marketing bahkan sebelum produk siap. Jadi bahkan sebelum Anda keluarin produk apapun itu, mau jualan kosmetik sampai jualan produk IT, belum siap pun konten marketing harus udah jalan. Bangun kredibilitas, bangun fans. Ini contoh punya saya bangun fans, jadi saya, socialgate.com ya, Anda pakai ini, Anda cari akun kompetitor. Ini adalah yang paling bagus. Ini contoh Rachel V-nya nih. Kita bisa tahu pergerakan dia, engagement-nya gimana. Contoh engagement rate-nya 9,96%. Saya pakai contoh Rachel V-nya. Karena Anda bisa cek Raffi Ahmad dan semua influencer lain yang katanya gede di Instagram, kalau engagement rate-nya di bawah 2%, nggak worth it. Mereka bukan influencer. 2% itu batas untuk jadi influencer. Rachel V-nya one of the highest engagement rate in Indonesia. Influencer itu Rachel V-nya. Ya, Anda cek Anya Geraldine, semua Anda cek, jangan kaget. Angkanya itu cuma 1%, 2%, jangan kaget. Ya, Rachel V ini one of the highest. Ninjalytics pakai ini, itu bisa untuk Instagram, TikTok. Social Blade bisa analisis IG, TikTok, YouTube. Next, ada Canva untuk ngedesain, pakai hashtag tools, pakai lagi Quora, Google Trend untuk cari ide konten. Ya. Terus tadi, kalau ada ide yang muncul ketika tidur, ketika lagi mandi, ketika lagi buang air, buka Evernote, Google Keep, Notion, dicatat. Jangan hanya diingat, tapi dicatat. Dia otomatis sinkron ke cloud. Jadi nggak akan hilang catatannya. Jadi jangan diingat-ingat, nanti keluar kamar mandi udah lupa tuh. Tadi apa ya? Nah, dicatat. Oke. Terus cari gambar-gambar bagus, kayak di konten saya ini, PPT saya bagus gambar-gambarnya. Saya cari di Unsplash, Pixabay, Pexels gratis. Tidak akan ada masalah copyright. Next, scale up terakhir. Jangan cari customer. Layani dengan sempurna. Jadi gini, kegagalan itu, Anda udah dapat customer, adalah ketika Anda terus usaha ekspansi, tapi Anda tidak menyempurnakan produk dan layanan. Dan Anda dikelilingi orang-orang yang tidak tepat. Nah, dari buku Good to Great, dia bilang gini, the best way to scale up, Anda mau ekspansi besar-besaran, adalah always delivering best services with the right person. Itu penting banget. Jadi, pengalaman saya adalah, saya pernah bangun digital marketing agency 2018 akhir ya. Kita punya klien, nggak banyak, paling banyak itu 7 klien. Oke, saya bareng mahasiswa. Fail, saya gagal scale up, dan bangkrut. September 2020 saya tutup. Kenapa? Karena komitmen tim beda-beda. Kan mahasiswa. Ya kan beda waktu luangnya dengan saya. Mahasiswa banyak banget tugas. Dan beda juga pemikiran untuk bangun produk. Dan terlalu cepat akuisisi klien. Jadi saya pengen ekspansi besar, saya terima klien banyak banget. Bahkan pernah dalam perjalanan digital marketing agency saya tuh dapat 2 klien baru jalan 1 bulan, akhirnya saya putusin kontrak. Saya bayar denda. Kenapa? Simpel banget. Ternyata kita nggak sanggup. Story of failure. Ternyata scale up itu, jangan cari customer dulu banyak-banyak. Yang pertama itu yang paling penting. Anda temukan dulu pola untuk mendeliver best service. Misalnya produk Anda apapun, produk Anda dompet misalnya, jadi mungkin ada dompet ya. Tapi ingat, service itu bukan hanya produk dompetnya, tapi bagaimana Anda cara ngechat, Anda mendeliver value, Anda ngirimnya cepat atau enggak, bagaimana Anda cara ngomongnya dengan customer, itu best service. Jangan buru-buru mau ekspansi besar-besaran, ya. Tim customer service Anda mati semua.
Dan pada akhirnya Anda sadar, Anda gagal. Story of failure. True story. Saya bahkan udah punya produk namanya Profitgram. Tutup. Ya, sudah ada pelanggan tuh kalau nggak salah hampir 10-15 lah. Tools ya, di luar agency. Jadi summary saya untuk strategi. Pahami skill dan talenta Anda. Oke? Passion, kalau mau ternyata skill sama passion Anda align, nggak apa-apa. Bagus. Tapi kalau nggak align, ya passion jadikan hobi. Jangan dipaksa untuk jadi bisnis. Bangun produk yang ada marketnya. Market itu bukan jumlah user, tapi berapa yang siap bayar. Pada akhirnya Anda butuh uang untuk bayar orang, untuk makan Anda butuh uang. Jadi cari market yang memang orangnya siap bayar. Yang keempat, bangun konten marketing bahkan sebelum produk Anda launching. Ya, fokus pada koneksi, engagement, dan bangun trust. Pilih orang-orang yang tepat, yang mau komitmen bareng-bareng, melayani user dengan terbaik. Jadi tidak dikit-dikit ngobrolin lembur, gitu ya. Jangan. Cari orang-orang yang mau deliver yang terbaik. Nanti ceritanya kayak Kevin Systrom. Dia punya orang-orang yang mau kerja mati-matian, sukses sekarang. Oke? Penutup banget, investasi utama adalah 2 hal sebenarnya. Diri Anda sama lingkungan Anda. Jadi Anda di sini saya nggak tahu apakah Anda, semoga Anda sukarela datang webinar ini. Ini contoh investasi terbaik. Datang webinar, ikut kursus, keluarin duit. Jangan hanya cari yang gratisan. Investasi di diri Anda adalah yang paling penting. Makan sehat, cukup tidur, pakai masker, jaga jarak, dan lingkungan Anda. Pilih teman-teman Anda. Ya semuanya teman sih, tapi ada teman-teman yang paling dekat dengan Anda. Teman-teman yang dukung Anda untuk jadi lebih baik, itu harus dipertahankan. Ya, teman-teman yang cuma untuk teman gosip, ya itu say hi, say hello aja. Tapi teman-teman Anda yang terbaik, yang ketika Anda bangun produk bukannya menghina Anda, tapi malah dukung Anda, mendoakan Anda, ya itu pertahankan teman-teman itu. Gitu ya, mungkin mereka teman-teman yang bukan asik, tapi mereka adalah teman-teman yang bakal dukung Anda bangun produk atau buat inovasi di perusahaan. Oke, selesai. Thanks for tuning in. Ceritanya jadi potong pendek ya, tapi semoga Anda dapat apa yang mau saya sampaikan ya. Good luck on your entrepreneurship journey. Yang paling penting, saya ulangi lagi, yaitu temukan produk market fit, konten marketing jalankan bahkan sebelum Anda punya produk sekalipun, dan yang ketiga, scale up. Scale up itu caranya adalah deliver best service dengan teman-teman terbaik. Dan gunakan tools, jangan takut untuk pakai tools. Itu aja. Terima kasih, Bu Rahma. Saya kembalikan.